Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muslim Rajai dari kelas A Pendidikan Kimia. Oke, di sini saya akan memaparkan materi tentang keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium. Seperti kita ketahui, laboratorium kimia harus diusahakan merupakan tempat yang aman untuk bekerja dan bebas dari kekhawatiran terjadinya kecelakaan. Untuk para pekerja dan pengelola bersama-sama ikut bertanggung jawab, karena hanya dalam laboratorium yang aman seorang dapat bekerja dengan efektif dan efisien. Jenis-jenis bahan kimia berbahaya. Yang pertama, klasifikasi umum, yaitu bahan kimia beracun atau toxic substance adalah bahan kimia yang dapat menyebabkan bahaya terhadap manusia atau menyebabkan kematian apabila terhisap ke dalam tubuh karena tertelan lewat pernapasan atau kontak lewat kulit. Contoh: timbal, krom, benzena, asam sianida, karbon monoksida, dan debu asbes. Yang kedua, bahan kimia korosif atau corrosive substance adalah bahan kimia yang mengakibatkan kerusakan pada jaringan hidup. Contoh: asam sulfat, gas klor, fenol, natrium hidroksida, formaldehid, nitrogen oksida. Yang ketiga, bahan kimia mudah terbakar atau flammable substance, bahan kimia yang mudah bereaksi dengan oksigen dan menimbulkan kebakaran. Kebakaran yang amat cepat akan mengakibatkan ledakan. Contohnya aseton, fosfor, eter, benzena, heksan. Selanjutnya, bahan kimia yang mudah meledak atau explosive substance, suatu zat padat atau cair atau campuran keduanya yang karena reaksi kimia yang menghasilkan gas dan tekanan besar dalam waktu pendek sehingga menimbulkan kerusakan di sekelilingnya. Contoh: trinitrotoluen, nitrogliserin, amonium nitrat. Dan selanjutnya, bahan kimia oksidator atau oxidation agent, bahan kimia yang dapat menghasilkan oksigen sehingga menyebabkan kebakaran bahan-bahan lain. Contoh: kalium klorat, kalium permanganat, hidrogen peroksida organik. Terakhir, bahan kimia reaktif. Selanjutnya, bahan kimia reaktif terhadap air, yaitu water sensitive substance, bahan kimia yang amat reaktif terhadap air dan menghasilkan panas dan gas yang mudah terbakar. Contoh: logam natrium dan kalium. Selanjutnya, bahan kimia reaktif terhadap asam atau acid sensitive substance, bahan kimia yang mudah bereaksi dengan asam menghasilkan panas dan gas yang mudah terbakar atau beracun. Contoh: logam natrium, kalium, permanganat, asam klorat. Selanjutnya, gas bertekanan atau compressed gas adalah gas yang disimpan di bawah tekanan tinggi. Contoh: hidrogen, asetilin, nitrogen, etilen oksida. Terakhir, bahan kimia radioaktif atau radioaktif substance adalah bahan kimia yang mempunyai kemampuan memancarkan sinar radioaktif dengan aktivitas lebih dari 0,002 mikrokuir per gram. Dampak bahan kimia terhadap kesehatan. Yang pertama, keracunan sistematik, artinya zat tersebut dapat beredar ke seluruh tubuh meracuni sistem kerja organ tubuh tertentu. Contoh: benzena, timah, dan kadmium. B. Gangguan pernapasan bagian atas, terutama disebabkan oleh gas-gas yang larut dalam air seperti amoniak, belerang dioksida, formaldehida, dan asam asetat. Yang ketiga, gangguan pernapasan paru-paru sebagai akibat dari gas-gas yang sukar larut dalam air seperti klor, nitrogen oksida. Selanjutnya, asfiksian sederhana, ya, ini sesak napas karena kekurangan oksigen akibat adanya gas-gas inert seperti nitrogen, karbon dioksida, asetilen, dan gas metan.
Selanjutnya asfiksian kimia, sesak napas akibat adanya gas beracun seperti CO, asam sianida, asam sulfida. Selanjutnya pembiusan atau hilangnya kesadaran oleh adanya gas-gas seperti kloroform, aseton, etanol, dan toluen. Nah, selanjutnya sensitasi, kepekaan pada bagian tubuh tertentu atau alergi akibat senyawa seperti diisocyanate, epoksi, formaldehid, dan debu. Yang selanjutnya kanker sebagai akibat masuknya zat karsiogenik dalam tubuh seperti senyawa poliaromatik, alfa toksin, benzena, senyawa nitrogen organik, senyawa brom. Dan terakhir pneumokoniosis, terjebaknya partikel-partikel seperti silika, serabut, asbes dalam paru-paru. Yang ketiga, akibat-akibat yang ditimbulkan saat berbahan kimia. Jenis zat beracun yang pertama, logam, Hg, senyawa organik dan anorganik, dapat mengakibatkan syaraf ginjal. Terus kadmium bisa menyebabkan kanker, krom bisa menyebabkan iritasi dan kanker, arsen bisa menurunkan metabolisme karbohidrat, lemak, fosfor bisa mengganggu protein kita. Yang kedua, hidrokarbon alifatik, bensin dan minyak tanah bisa menyebabkan pusing dan koma. Hidrokarbon terhalogenasi bisa menyebabkan hati dan ginjal. Kloroform bisa mengakibatkan penglihatan kurang, koma, syaraf. Alkohol atau etanol dan metanol bisa mengganggu syaraf pusat, leukemia, saluran pernapasan. Hidrokarbon aromatik atau benzen bisa mengganggu ginjal dan hati. Yang ketiga, gas beracun asfiksian yang sederhana yaitu N2HE dan Ne bisa mengakibatkan sesak napas, kekurangan oksigen, dan keracunan. Asfiksian kimia bisa menyebabkan pusing. Asam sianida bisa menyebabkan sesak napas yang kadang hilang kesadaran. Asam sulfida menyebabkan sesak napas, otak, jantung, dan hilang kesadaran. Nitrogen oksida bisa menyebabkan sesak napas, iritasi, dan kematian. Yang keempat, karsinogen. Jenis bahannya benzena bisa menyebabkan leukemia. Asbes bisa menyebabkan paru-paru. Benzidin bisa menyebabkan kandung kencing. Krom bisa mengakibatkan borok. Nitrit amin bisa menyebabkan paru-paru. Viniklorida bisa menyebabkan hati, paru-paru, syaraf pusat, dan darah. Yang terakhir, pestisida. Jenis bahannya organoklorin bisa menyebabkan pusing dan kenyang-kenyang. Organofosfat bisa menghilangkan kesadaran dan bahkan kematian. Yang keempat, faktor-faktor kemudahan terbakar. Untuk dapat mengenal kemudahan satu zat untuk terbakar, perlu ketahui faktor-faktor yang menentukan kemudahan terbakar tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah batas konsentrasi di bawah atau lower flammable limit atau LVL adalah batas konsentrasi zat terendah dalam udara yang dapat dibakar. Yang kedua, bahan konsentrasi atau upper flammable limit atau UVL adalah batas konsentrasi zat tertinggi dalam udara yang dapat terbakar. Daerah antara LPL dan UVL itu merupakan konsentrasi yang mudah terbakar. Titik didihnya adalah suhu di mana tekanan uap zat cair sama dengan tekanan atmosfer. Semakin rendah titik didih semakin berbahaya karena semakin banyak uap yang dihasilkan pada suhu kamar. Titik nyala adalah suhu di mana zat tersebut menghasilkan uap pada permukaannya sehingga dapat dinyalakan. Yang terakhir, titik bakar atau ignition point adalah suhu di mana suatu zat dapat terbakar dengan sendirinya tanpa dinyalakan. Oke, sekian pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.